Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Khairunisa Cahyani Tias dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 1B. Saya mahasiswi IAIN Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari jurnal penulisnya adalah Halimah The Jafar yang judulnya Memahami Teologi Islam. Memahami teologi Islam. Teologi secara umum mempelajari ilmu tentang ketuhanan. Nah, sebab berasal dari kata theo. Theo itu Tuhan, sedangkan logos itu ilmu pengetahuan. Dan teologi itu dapat disimpulkan menjadi 3. Yang pertama, ilmu tentang hubungan dunia ilahi. Yang kedua, ilmu tentang hakikat kehendak Allah. Nah, yang ketiga, doktrin-doktrin atau keyakinan tentang Allah. Nah, teologi juga bertumpu dalam 3 hal yang menjadikan teologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan. Yang pertama, pembicaraan. Kedua, perkataan. Dan ketiga, itu kebenaran. Nah, dari aspek meteologis, teologi menurut Muhammad Al-Fadi dibagi dalam 2 hal. Yang pertama, teologis keyakinan, kedua, teologi sebagai kajian. Nah, dalam sistem keyakinan, teologi itu merupakan suatu yang historis karena terjadi di dalam suatu lingkup yang tertentu. Ia juga bersifat konstekstual karena disituasikan oleh konteks tertentu yang historis dan partikular. Nah, dalam sistem kajian teologi itu lebih bersifat kritis daripada normatif karena terdiri dari sekumpulan wacana. Nah, dalam perkembangannya, rumusan teologi ini kemudian dimaknai secara variatif sesuai dengan masing-masing agama. Setiap agama itu mempunyai teologi. Nah, ada 2 hal mengapa biasa disebut dengan ilmu kalam. Pertama, persoalan terpenting jadi pembicaraan pada abad permulaan Hijriyah ialah apakah kalam Allah itu kalam atau hadis. Nah, yang kedua, itu dasar ilmu kalam ialah dalil-dalil pikiran dan pengaruh dalil pikiran ini tampak jelas dalam pembicaraan mutakalimin. Nah, selanjutnya, yang kedua itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu membahas keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai tiada yang menjadi sektu baginya. Nah, tujuan tauhid adalah menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Kemudian, ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin itu objek pembahasannya adalah dasar-dasar agama yang merupakan masalah esensial dalam ajaran Islam. Ilmu usuluddin membahas tentang prinsip-prinsip kepercayaan agama dengan dalil-dalil yang qot'i dan dalil-dalil akal pikiran. Nah, kemudian ilmu aqaid. Ilmu aqaid itu membicarakan tentang kepercayaan Islam, kemudian penamaan dan makna istilah mirip dengan ilmu tauhid. Yang kemudian al-fiqih al-akbar dicetuskan oleh yang mengacu ada persoalan hukum Islam atau disebut dengan fikih. Nah, hukum Islam itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, al-fiqih al-akbar itu keyakinan pokok agama, dan yang kedua al-fiqih al-asghar itu tentang muamalah. Nah, kelima istilah tersebut lazim dikenal masyarakat luas, meskipun masih ada istilah yang lebih tapi kurang populer. Pertama yaitu ilmu hakikat, yang kedua itu ilmu makrifat. Nah, meski berbeda-beda, tapi inti pokoknya sama dalam pembahasannya. Nah, teologi Islam atau ilmu kalam atau istilah lainnya sebagaimana telah dijelaskan di atas sebagai ilmu keislaman yang tersendiri, yakni pada masa Khalifah Al-Ma'mun itu dari Bani Abbasiyah. Nah, menurut Harun Nasution, itu kemunculan Islam persoalan kalam karena suatu politik menyangkut suatu pembunuhan Utsman bin Affan yang berjuang suatu penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan berujung terhadap perang Siffin yang menghasilkan keputusan tahkim atau arbitrase. Nah, Ali itu menerima semua tipu muslihat dari Amr bin al-Shah, delegasi dari pihak Muawiyah. Nah, dalam tahkim. Nah, terlibat peristiwa tahkim itu Ali, Muawiyah,
Harun bin Asyah Abu Mash Asy'ari. Itu berdasarkan firman Allah pada Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Nah, persoalan tersebut itu menimbulkan suatu aliran teologi Islam. Yang pertama, aliran Qaris, Mu'tazilah, dan Murji'ah. Nah, Qaris yang menegaskan bahwa orang-orang yang berdosa besar itu kafir dalam arti telah keluar dari Islam atau murtad dan wajib dibunuh. Dan sedangkan yang kedua, aliran Murji'ah itu menegaskan bahwa yang berbuat dosa masih tetap mukmin dan bukan kafir. Apapun dosa dilakukannya, hal itu terserah kepada Allah yang mengampuni dan menghukumnya. Sedangkan ketiga itu aliran Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah itu yang terdiri tidak menerima kedua pendapat di atasnya. Bagi aliran ini, berdosa bukan kafir tapi juga bukan mukmin. Nah, menurut Qadariyah itu manusia mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Dan sedangkan menurut Jabariyah itu berpendapat sebaliknya, bahwa manusia itu tidak mempunyai kehendak dan perbuatannya. Nah, aliran Mu'tazilah yang bercorak rasional mendapat tantangan keras dari golongan tradisional Islam, terutama golongan Hanbali, yaitu pengikut mazhab Ibn Hanbal. Nah, kemudian mengambil bentuk aliran teologi tradisional yang dipelopori oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Di samping aliran Al-Asy'ariyah, timbul suatu pula di Samarkand yang juga bermaksud menentang aliran Mu'tazilah. Nah, aliran ini didirikan Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi. Aliran ini kemudian terkenal dengan nama teologi Al-Maturidiyah. Lalu, aliran Ahlu Al-Sunnah wal Al-Jamaah itu berasal dari dua kelompok Islam, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang lahir terhadap paham Mu'tazilah yang rasional dan filosofi. Nah, dalam literatur dijelaskan kehadiran Ahlu Sunnah wal Al-Jamaah itu suatu ajaran yang sederhana yang sejalan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tuh sangat sulit menerima ajaran Mu'tazilah yang rasional dan sangat filosofis. Nah, aliran ini sangat berkembang cepat karena komunitas aliran Asy'ariyah di Bashrah itu menganut mazhab Syafi'i serta Ahmad bin Hanbal. Sedangkan di Irak itu teologinya Maturidiyah, Imam Hanafi. Nah, aliran Mu'tazilah, Qaris, Murji'ah, dan Syiah itu tidak termasuk dengan aliran Ahlu Al-Sunnah wal Jamaah. Nah, suatu ajaran Al-Sunnah wal Al-Jamaah itu yang pertama itu persoalan terhadap mukmin melakukan dosa besar. Pandangan Ahlu Al-Sunnah wal Al-Jamaah itu terhadap mukmin melakukan dosa besar, berzina, mencuri, dan dosa-dosa lainnya tersebut masih mukmin. Berbeda dengan Qaris yang berpendapat orang melakukan dosa besar ditempatkan itu di neraka. Nah, kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya jelaskan, kekurangannya itu di dalam situ masih banyak hal yang sulit untuk dimengerti dan masih kurang jelas. Namun, di sisi lain juga memiliki kelebihan. Di jurnal tersebut mencoba untuk menceritakan dari awal, karena di jurnal tersebut adalah judulnya memahami teologi Islam dari persejarahnya dan perkembangannya. Nah, sekian dari saya. Jika ada kurangnya, saya minta maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.